Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ari Hendrawan di channel Trivia Ari Hendrawan. Karena yang sepele menurut sebagian orang bisa saja menarik di mata orang lain. Teman-teman, saya membaca sebuah kabar yang sangat menarik sekali, di mana di sini dikatakan lewat situs inetdetik.com bahwa Indonesia mulai mencari alien dan tempat layak huni selain bumi. Wow, ini gebrakan yang luar biasa sekali menurut saya, dan tentu kita bisa pastikan bahwa misi tersebut akan dijalankan oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional atau LAPAN. Tapi sekali lagi, ini masih sebatas rencana. Meskipun demikian, menurut saya cukup menarik karena selama ini ya kita tahu sering banyak beredar meme begitu yang mengatakan bahwa negara lain itu sudah sampai ke bulan, sementara kita orang Indonesia masih sibuk berdebat tentang hilal. Ya, itu satir dan juga berasal dari meme, tetapi berita ini membuat saya cukup terkejut sebenarnya karena di luar dugaan saya, misi LAPAN dilakukan dalam rangka mencari planet lain layak huni dan juga mencari alien. Di sini dikatakan oleh peneliti LAPAN yakni Rorom Priyatikno bahwa penelitian untuk mendeteksi eksoplanet akan dilakukan mulai tahun 2021. Wah, artinya tahun depan ya teman-teman. Hal itu sudah masuk dalam rencana strategis penelitian LAPAN untuk mencari kehidupan lain atau alien dan tempat layak huni selain bumi. Ini sekali lagi sangat menarik. Saya juga teringat dengan sebuah berita, dulu sempat ada salah seorang astronot wanita pertama Asia yang berasal dari Indonesia yang akan terbang ke luar angkasa, yakni Pratiwi Sudarmono, tetapi akhirnya misi tersebut dibatalkan setelah ada insiden. Jadi nyaris sebenarnya bisa mencatatkan sejarah sebagai astronot wanita pertama Asia dan Indonesia yang menembus luar angkasa, tetapi sayangnya misi itu gagal. Nah, mungkin nanti dengan adanya misi dari LAPAN ini ya bisa jadi akan ada astronot Indonesia yang terbang keluar angkasa. Apakah demikian? Ternyata tidak ya teman-teman, karena kalau di sini yang saya baca ternyata apa yang dilakukan oleh LAPAN itu tidak ditempuh dengan cara terbang keluar angkasa, tetapi dengan cara membangun observatorium untuk mencari alien dan juga planet layak huni selain bumi. Jadi yang dilakukan oleh LAPAN adalah dengan cara mengobservasi dari bumi, bukan dengan cara pergi keluar angkasa. Nah, menurut saya seperti itu, karena coba kita bisa sama-sama lihat di sini bahwa rencana Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN untuk mencari kehidupan lain atau alien dan tempat layak huni selain bumi akan dilakukan di Observatorium Nasional atau OPNAS Gunung Timau, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan observatorium itu memang nanti akan diproyeksikan sebagai observatorium terbesar di Asia Tenggara dan diprediksi akan beroperasi pada tahun 2021. Nah, sampai saat ini memang sudah dalam proses pembangunan. Kita doakan bersama saja mudah-mudahan tahun 2021 sudah selesai dibangun dan bisa beroperasi. Cuma ya tadi cukup disayangkan sebenarnya ternyata misi tersebut dilakukan dengan cara mengobservasi dari bumi. Ya, saya kira itu nanti akan dilakukan dengan cara mengirimkan astronot keluar angkasa. Pasti akan jadi sangat menarik sekali karena berarti itu menjadi pencapaian sejarah bagi bangsa Indonesia karena ada warga negara Indonesia yang bisa dikirimkan untuk menjadi astronot dalam melakukan misi ini ya, misi yang tentu saja kalau kita membaca judulnya saja sudah sangat mengejutkan ya, yaitu ingin mencari kehidupan lain atau alien dan tempat layak huni selain di bumi. Ini seperti di film-film science fiction begitu. Oke, teman-teman, berikutnya di sini juga disampaikan oleh peneliti dari LAPAN yang mengatakan bahwa tujuan dari LAPAN melakukan itu adalah ingin melakukan penelitian tentang cuaca antariksa supaya kita bisa memahami kondisi di sekitar satelit. Kemudian juga untuk mencegah kerusakan pada aset mahal tersebut, yang mana karena itu kita harus terus memantau kondisi antariksa. Kemudian yang berikutnya, tujuan lain juga disampaikan oleh peneliti LAPAN adalah untuk meneliti asteroid. Karena dengan penelitian ini maka penduduk bumi bisa mewaspadai ancaman tabrakan asteroid. Jadi itu ya teman-teman, tujuan dari LAPAN ingin mencari tahu kehidupan lain
di luar bumi atau kehidupan alien. Tapi ya sebenarnya kalau kita coba perhatikan tujuan ini agak kurang sinkron ya. Karena di sini disampaikan tujuannya itu justru untuk melakukan penelitian cuaca dan juga untuk mencegah kerusakan terhadap satelit yang kita miliki. Ya, oke, terlepas dari itu, ini tetap menjadi sebuah kabar yang menarik ya menurut saya. Dan terakhir di sini kita juga bisa melihat anggaran untuk pembangunan observatorium di NTT tersebut mencapai kurang lebih sekitar 340 miliar. Ya masuk akal sebenarnya karena di sini disampaikan bahwa untuk teleskop 50 cm saja harganya kira-kira mencapai 1 miliar. Wah itu kalau uang 1 miliar untuk membeli penggaris sudah berapa sentimeter ya. Tapi ya tidak bisa dibandingkan karena teleskop di sini tentu secara fungsional berbeda dengan penggaris. Oke teman-teman, ini sangat menarik sekali beritanya. Ya kita tentu tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi juga dengan mencoba untuk berandai-andai nanti observatorium ini bisa mirip-mirip sama Area 51 di Amerika Serikat sana yang dianggap sebagai salah satu tempat rahasia untuk meneliti alien. Karena ya anggarannya 340 miliar mungkin jika dibandingkan dengan yang ada di Area 51 jauh ya lebih besar anggaran yang ada di sana. Tapi terlepas dari itu, untuk ukuran negara seperti Indonesia saya kira anggaran 340 miliar ini juga sudah sangat besar karena toh kita tadi juga bisa melihat fakta bahwa rencananya observatorium ini akan menjadi observatorium terbesar di Asia Tenggara. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe jika teman-teman suka. Sampai jumpa, ciao.